Saya Muhammad Arifin Ilham. Saya Tika Mutia. Saya Siaisah. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai salah satu guru mengenai pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Saya Muhammad Arifin Ilham sebagai kameramen. Saya Tika Mutia sebagai moderasi. Saya Siaisah sebagai wartawan. Kelompok 2 akan mewawancarai Bapak mengenai pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Sebelum ke pertanyaan pertama, Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari SE. Partner saya Bogor 1797. Kemudian saya ngajar di sini sudah 2 tahun. Motivasi saya untuk ngajar di sini adalah untuk mengembangkan generasi bangsa agar menjadi generasi yang menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Boleh sedikit ceritakan terbelakang pendidikan Bapak? Ya. Latar belakang pendidikan saya pertama dari bawah SD, saya SDN Cikarang 3 lulus tahun 2008. Kemudian yang kedua melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama SMP lulus di tahun 2012. Kemudian yang ketiga saya masuk ke sekolah kejuruan SMK IT Napala lulus di tahun 2015. Setelah itu ke jenjang lebih tinggi lagi. Kemudian saya kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tiara lulus di tahun 2020. Alhamdulillah mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Lanjut ke pertanyaan pertama. Bapak, apa makna pendidikan bagi anak bangsa? Pendidikan bagi anak bangsa itu sangat penting karena pendidikan merupakan salah satu fondasi agar semua generasi anak bangsa di Indonesia itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Apalagi program pemerintah sekarang mewajibkan pemerintah itu anak Indonesia wajib belajar 12 tahun. Oke. Bagaimana pendidikan dapat membentuk karakter dan moral anak bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik? Pendidikan sangat penting, terutama dari segi moral, karena pengembangan sebuah karakter di sekolah itu sangat penting, dari mulai kegiatan intrakurikuler, kemudian kurikuler, pembiasaan sehari-hari, terutama pembiasaan dari segi agama, seperti kegiatan mengaji, kegiatan yasinan, itu sangat penting untuk menguatkan karakter. Yang kedua adalah dari segi olahraga, sekarang ada program yang namanya Anak Indonesia Hebat. Kemudian yang ketiga adalah ada program untuk digitalisasi digital. Sekarang sudah menggunakan apa yang dinamakan coding atau AI ya, itu sering digunakan sekarang mulai ke sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang benar-benar mendukung fasilitas. Oke. Apa dampak jika anak-anak bangsa tidak mendapatkan pendidikan yang layak? Dampak negatif untuk anak-anak Indonesia jika tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yang lebih baik adalah yang pertama adalah anak tersebut nanti mengalami dampak yang sangat berat, terutama dari dampak pengangguran. Sekarang pengangguran terutama di Indonesia itu pengangguran sangat banyak. Yang kedua adalah anak nanti tidak akan bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Nah sekarang yang bakat minat itu yang harus terpenting adalah bagaimana caranya supaya anak itu sesuai dengan porsi kebutuhan apa yang kita mau, kemudian anak juga akan meneruskan. Itu harus dikembangkan dari segi kemampuan, dari skillnya. Oke. Bagaimana pendidikan bisa membantu anak bangsa menghadapi tantangan di era globalisasi? Menghadapi tantangan di era globalisasi, terutama sekarang adalah dari anak itu harus ditekankan dalam paham digital. Karena digital ini sekarang sangat penting. Terutama anak sekarang ada namanya pelajaran komputer ya itu. Nah itu harus dibarengi dengan selain digital, anak juga harus dibarengi dengan fasilitas. Sekarang alhamdulillah pemerintah sudah menyediakan fasilitas, terutama ke sekolah-sekolah sudah ada menerima berbagai macam alat seperti Chromebook, kemudian seperti kemarin itu TV smart, itu memudahkan guru dan memudahkan siswa juga. Bagaimana siswa nanti ke depannya tantangan global, tantangan zaman itu semakin canggih sekarang. Oke. Sebelum menutup wawancara kali ini, apa pesan Bapak untuk para pelajar agar lebih semangat menempuh pendidikan?
pesan untuk generasi bangsa sekarang, untuk seorang pendidik ya, terutama terus berkembang, jangan mudah putus asa. Apa yang dicita-citakan semoga tercapai ke depannya dan menghasilkan generasi Indonesia menjadi generasi emas. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian wawancara dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyimak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.